Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Apa kabar? Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita IPA pada pagi hari ini. Anak-anak ibu, kita sudah selesai ujian ulangan harian pertama. Tentu kalian sudah tahu bagaimana hasilnya. Maka untuk itu, mari kalian belajar dengan sungguh-sungguh untuk lebih lagi mencapai prestasi yang baik. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Nah, kita akan melihat bagaimanakah video pembelajaran tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Nah, perhatikan video berikut ini. Nah, dalam video ini tentu kita akan melihat apa-apa sajakah hal-hal yang penting kalian pelajari, hal-hal apa sajakah yang penting kalian tahu. Tentunya untuk itu kalian lihat dulu bagaimanakah teori-teori yang berhubungan dengan partikel penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup, tubuhnya disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil. Ya, partikel-partikel yang sangat kecil ini bergabung menjadi partikel yang lebih kompleks. Nah, apa sajakah partikel penyusun benda dan makhluk hidup? Kita lihat dulu kompetensi dasar, yaitu menghubungkan konsep partikel atom, struktur zat sederhana, dan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui. Nah, dari kompetensi dasar ini, kita akan jabarkan kira-kira apakah tujuan dari pembelajaran kita. Apa tujuan kita mempelajari bab ini? Tujuannya adalah menjelaskan partikel penyusun benda dan tubuh makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan atom dan partikel penyusun atom. Menghubungkan proton, neutron, dan elektron dalam atom melalui nomor massa dan nomor atom. Nah, perhatikanlah video selanjutnya tentang teori-teori mengenai materi kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu makhluk hidup yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Molekul adalah gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Contohnya, rambut tersusun dari molekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Tulang yang mengandung unsur kalsium, fosfor, dan oksigen. Nah, itulah atom-atom yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ya, maka tubuh kita ini terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, jadi dengan demikian kalian bisa mempelajari supaya lebih lanjut. Nah, atom dan partikel penyusun. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atau partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron adalah proton yang membentuk ion. Elektron menempati kulit-kulit atom yang berada di sekitar inti atom.
Elektron bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi membentuk awan elektron. Elektron dan proton merupakan partikel subatom yang mempunyai muatan yang berlawanan, sedangkan neutron tidak bermuatan. Elektron memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Nah, inilah partikel-partikel yang menyusun suatu zat. Jadi ada proton, ada elektron, ada neutron, ya. Nah, itu bisa kalian lihat di gambarnya pada buku kalian, bagaimanakah gambar daripada atom itu, ya. Itu bisa kalian lihat di buku kalian di halaman 106. Jadi atom itu terdiri dari kulit atom, elektron, dan proton, neutron. Nah, sekarang kita lihat dulu teori atom. Ada 5 teori atom. Yang pertama teori atom John Dalton. 1. Atom memiliki bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Atom-atom bergabung dalam bentuk senyawa dengan berperbandingan bilangan bulat sederhana. Reaksi kimia merupakan pemisah atau penggabung atom penyusun kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Perhatikan gambarnya, gambar teori atom seperti bola pejal yang pejal itu artinya padat. Nah, yang kedua teori atom Joseph John Thomson. Atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dan roti. Yang ketiga, perhatikan gambarnya enak. Yang ketiga teori atom Ernest Rutherford. Atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Jadi itu menurut si Rutherford. Jadi ada inti atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron-elektron bergerak di sekitarnya. Nah, yang keempat, teori atom menurut Niels Bohr. Atom terdiri dari atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom dan lintasan tertentu yang disebut kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Inilah menurut Niels Bohr. Jadi elektron itu mengelilingi inti membentuk lintasan tertentu atau orbit. Itu menurut Niels Bohr. Dan teori atom yang kelima adalah teori atom modern. Ya, teori atom modern itulah yang kelima. Bagaimanakah teori atom modern ini? Adalah sebagai berikut. Teori atom modern dikatakan dengan mekanika gelombang. Perhatikan gambar. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton menjadi satu bentuk inti padat yang disebut nukleus dan inti atom atau inti atom. Yang ketiga, elektron bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron. Inilah teori-teori menurut atom. Nah, anak-anak ibu, perhatikanlah apa yang kita sebut dengan teori atom ini. Selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimanakah nomor atom dan nomor massa. Pelajaran kita sudahi sampai sekian dulu. Anak-anak ibu, jangan lupa tuliskan dalam buku catatan kalian, gambarkan dengan baik, dan pelajari dengan sebaik-baiknya. Demikianlah pembelajaran kita untuk siang hari ini. Jangan lupa, salam sehat, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.